warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar alter. Kemarin kan prakteknya cuma baru sebatas create tabel. Kalau hari ini kita akan alter. Jangan lupa untuk pertama kali kita start ya, start MySQL ya. Kemudian kita masuk ke command prompt. Jangan lupa setiap kali masuk ke command prompt kita masuk ke directory bin dulu, cd sum ya, kemudian MySQL, kemudian bin ya, kemudian setelah itu nanti kita masuk ke MySQL, kemudian menu root ya. Nah, setelah kita sampai pada seperti ini ya, MySQL menu root seperti ini, baru kita akan lihat dulu tabelnya ya. Kita lihat tabelnya dulu. Kita lihat tabelnya. Jadi dengan cara use kemarin tabelnya penjualan ya, use penjualan. Kita masuk ke database penjualan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah, kita baru show tabel. Ya, ini yang kemarin kita buat. Kemudian kalau mau melihat barang kita pakai dash barang. Ini untuk melihat deskripsi barang itu pakainya dash barang ini ya, dash barang ini. Ini untuk melihat apa saja deskripsi dari tabel barang ya. Saya ulangi, jadi use penjualan ini untuk masuk ke database penjualan. Jadi kalau kita tidak use penjualan artinya masih berada di luar database penjualan. Jadi kalau mau menggunakan database penjualan wajib masuk ke database penjualan dengan menggunakan script use penjualan. Kemudian show tabel ini untuk menampilkan tabel apa saja yang berada di database penjualan ya. Kemudian dash barang ini untuk melihat barangnya ini di tabel barang itu apa saja deskripsinya. Kemudian ada dash konsumen ya, ini untuk melihat apa saja yang sudah ada di tabel konsumen. Nah, dulu kemarin kita sudah membuat dua tabel ini ya, ada tabel barang kemudian tabel konsumen. Berikutnya kita akan masuk ke materi kedua yaitu alter. Alter ini digunakan untuk mengedit atau merubah atau mengupdate deskripsi dari tabel itu sendiri. Jadi misalkan ini ada misalkan di sini ada ID konsumen mau dirubah apa, nama konsumen mau dirubah, atau mungkin menambahkan kolom. Ini kita menggunakan alter. Di notepad yang sudah saya share di e-learning itu sudah ada alter ya, alter primary key ya. Jadi misalnya ID konsumen ini kan belum primary key, key-nya masih belum ada primary key-nya. Kode barang sudah ada primary key-nya, tapi tabel konsumen belum memiliki primary key. Bagaimana menambahkannya? Dengan menggunakan alter. Skripnya apa? Skripnya di sini sudah ada. Kalau mau melihat di notepad yang sudah saya kirim di e-learning ya. Alter tabel nama tabel add primary key. Ini adalah menambah primary key. Jadi contoh alter tabel konsumen add primary key dalam kurung ID konsumen. Saya contohkan ya. Alter tabel konsumen, kemudian add primary key. Yang dijadikan primary key apa? ID konsumen. Nah, ID konsumen ini adalah kita sudah merubahnya. Bagaimana perubahannya? Kita dash lagi, dash konsumen. Kita akan lihat yang tadinya belum ada primary key-nya, di sini sudah ada primary key-nya. Ini adalah alter yang digunakan untuk menambah primary key. Yang kedua, alter untuk menambah kolom. Jadi misalnya ID konsumen, nama konsumen, alamat, di bawahnya mau saya tambah pekerjaan. Bagaimana menambahnya? Dia menggunakan alter juga, menambahkan kolomnya. Yang dulunya 3, cuma ID konsumen, nama konsumen, alamat, ditambahkan pekerjaan misalnya. Di sini pakainya ini, alter tabel, nama tabel, add nama kolom, tipe datanya lengthnya. Length itu panjang data ya. Contoh ini alter tabel konsumen add pekerjaan char 30 not null.
Nah, alter tabel konsumen add pekerjaan, ya, kemudian tipe datanya char, misalnya panjang datanya 20, kita buat not null. Nah, kalau cuma seperti ini maka akan ditaruh di bawahnya alamat. Tapi kalau di sini ditulis after nama konsumen, maka di sini akan berada di bawahnya nama konsumen. Tapi kalau not null titik koma, defaultnya akan ditaruh di paling bawah. Tapi kalau sudah ada after nama konsumen, maka di sini akan diletakkan di bawahnya nama konsumen. Maaf, di sini konsumen ya, saya salah nulis, bukan konsumen ya, tapi konsumen, nama konsumen. Oke. Kalau kita dash konsumen ya, dash itu fungsinya untuk melihat deskripsinya. Ini akan terlihat yang tadinya cuma 3 kolom di sini sudah menjadi 4 kolom. Ya, pakainya alter tabel konsumen add pekerjaan. Kalau bingung bisa langsung melihat notepad-nya. Kemudian yang berikutnya alter tabel untuk merubah nama kolom. Misalnya nama konsumen itu mau saya ganti menjadi nama pelanggan. Di sini juga pakai alter ya. Alternya di sini alter tabel nama kolom pakainya change. Change ini untuk merubah nama kolom. Nama kolom lama, nama kolom baru, tipe data length. Ya, contoh ini. Nama konsumen mau saya ubah menjadi nama pelanggan. Jadi alter tabel konsumen, nama tabelnya konsumen, change, yang dirubah apa? Nama konsumen menjadi apa? Menjadi nama pelanggan. Ingat sebelum titik koma itu masih lanjutannya ya. Tipe datanya char, ini misalnya 20, not null. Oke, kalau kita dash konsumen, ini akan ada perubahan. Yang tadinya nama konsumen menjadi nama pelanggan. Nah, ini sudah ada perubahan ya. Itu alter untuk merubah kolom. Berikutnya adalah alter untuk merubah tipe data. Jadi misalnya ini char jadi varchar gitu ya. Alamat asalnya char, mau saya rubah varchar misalnya. Maka di sini pakainya alter juga, tapi modify. Ininya modify ya. Kalau change untuk merubah nama, kalau modify untuk merubah tipe data. Misalnya alter tabel ya tulisannya ya, konsumen, kemudian modify alamat asalnya char, saya jadikan varchar, tipe datanya misalnya 20, not null. Maaf, ada kesalahan ya. Kalau ada kesalahan seperti ini, errornya dilihat di near ini, near varchar. Oh, tulisannya salah, harusnya varchar, ini varhar ya. Kesalahan seperti itu nanti akan menyebabkan error. Nah, kalau kita dash konsumen, kita lihat ada nggak perubahan tipe datanya. Yang tadinya char menjadi varchar, itu alter untuk merubah tipe data. Berikutnya kita masuk ke alter untuk menghapus kolom. Tadi menambah, ini menghapus. Pakainya di sini drop ya, drop pekerjaan. Alter drop, bukan langsung drop. Kalau langsung drop berarti tabelnya semua kehapus. Tapi kalau alter drop, ini hanya kolomnya saja yang kehapus. Ya, jadi misalnya alter tabel, saya mau menghapus alamat misalnya. Alter tabel konsumen drop alamat. Ya, kita lihat dash konsumen, alamat sudah hilang. Ya, itu alter untuk merubah menghapus kolom. Kemudian yang terakhir di sini alter untuk mengganti nama tabel. Misalnya nama tabelnya tadi semula adalah konsumen, mau saya rubah jadi pelanggan ya, pakainya alter tabel konsumen rename ya, pakainya rename. Jadi misalnya alter tabel konsumen rename pelanggan
ya. Jadi kalau jenengan ngecek desk konsumen sudah nggak bisa. Kenapa? Karena tabel sudah tidak ada. Coba kalau desk pelanggan langsung ada, ya. Dan kalaupun kita cek ya di sini show tabel, nah ini sudah berubah menjadi pelanggan. Itu adalah alter yang dikhususkan untuk merubah kolom. Kemudian satu lagi drop. Jadi ada DDL data definition language, itu kemarin kan ada 3, ada create, alter sudah, sekarang drop. Drop itu untuk menghapus tabel maupun database. Misalnya drop tabel konsumen, maka ini nanti konsumen akan terhapus, ya. Atau kalau drop database penjualan, maka ini nanti akan terhapus database penjualan. Ini drop, ya. Oke, demikian materi tentang alter. Nanti akan ada tugas, silakan cek di classroom, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.